Kita yakin dan percaya bahwa jemaat Gereja Penyebaran Injil Majalengka senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Suasana tahun baru masih di minggu yang kedua. Pastinya sukacitanya masih tetap sama. Haleluya. Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Saat ini kita masih ibadah online, tapi percayalah bahwa lawatan Tuhan itu nyata. Pastikan saat ini engkau berkumpul dengan keluargamu, sanak saudaramu. Saat ini kita menerima berkat, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang layak terima pujian. Kami akui Engkau Tuhan, Engkau sungguh baik, nama-Mu indah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau agungkan Engkau, kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau terus menyembah Engkau. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku tinggi Kau selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu,
Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Hanya Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji, bersorak, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, mungkin di rumah, bahkan di perjalanan, ketika kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai, kita bersuka cita. Amin. Sebab Dia Tuhan kekuatan kita, perisai kita. Ketika kita berlari, kita akan terus merasakan kuat. Haleluya. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatan, perisai di dalam hidupku, alasan sukacitaku berjalan tanpa lelah, berlari semakin kuat. Tanpamu ku takkan melangkah. Engkaulah kekuatan, perisai di dalam hidupku, alasan sukacitaku berjalan tanpa lelah, berlari semakin kuat. Tanpamu ku takkan melangkah. Berjalan di dalam kesesatan, mataku tetap tertuju kepada Kau Tuhanku, karena Kau membimbing aku ke air yang tenang, karena Kau yang menyegarkan jiwaku. Engkaulah kekuatan, perisai di dalam hidupku, alasan sukacitaku berjalan
tidak bisa melangkah sendirian. Oleh sebab itu kita mau terus bersama Tuhan. Tidak ragu lagi dengan Tuhan. Kita tetap terus untuk berjalan. Melangkah untuk menang. Amin. Haleluya. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Ini yang menjadi ungkapan hati kami Tuhan, untuk kami terus melayani Tuhan. Kami tidak pernah menyesali mengirim-Mu. Haleluya. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani-Mu, mengasihi-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Diaralabaya shikaralabalama, uri diaralabaya sikaralabaya sakatakaralabaya ses, uri bidia shiralabalabalaba, diaralabalabaya sikatakaralabaya ses, uri diaralabalabaya shiralabalabalaba, uralabalabaya ses, uri diaralabalabatakaralidiaralaba, shalalalalalalalala, shalalala, shalalala. Haleluya, haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Kita serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini masih bulan Januari, saya masih bisa mengucapkan selamat tahun baru dan Natal yang sudah berlalu kemarin kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam menghadapi situasi yang kita hadapi, supaya kita tetap tenang, tidak panik, terutama tidak takut. Ada satu kalimat yang mengatakan seperti ini: dihancurkan untuk dipakai Allah. Kehancuran model apa yang pernah Bapak Ibu Saudara hadapi? Dan apa yang akan terjadi saat kita menyerahkannya kepada Tuhan dan meminta Tuhan memakai pengalaman itu untuk memberkati orang lain? Kita akan berdoa seperti ini. Yesus, ambillah perasaan
ini dari dalam diriku dan ubahlah menjadi berkat untuk diriku dan juga untuk orang lain. Tuhan, ambillah semua kepedihan, kegagalan, kerapuhan, dan ubahlah semuanya itu menjadi sesuatu yang bernilai. Ada sebuah lagu yang sering kita nyanyikan. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Nah, biarlah dalam segala hal kita mau mengatakan semuanya, yang senang-senang, yang pahit-pahit, yang berduka-duka kepada Tuhan kita. Karena Tuhan peduli, jauh lebih mempedulikan kita daripada manusia siapapun. Ada sebuah pengalaman seorang pria akhirnya menjadi duda karena istrinya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Pernah datang ke sebuah komsel di sebuah gereja, membawa begitu banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Kadang-kadang mengungkap kembali kenangan-kenangan dan dia ingin menghidupkannya kembali. Seiring waktu, ia bisa menerima bahwa kecelakaan itu akibat dari kehancuran dalam dunia ini. Beberapa tahun kemudian, pria yang sama mengajar sebuah kelas pembinaan di gerejanya, dan karena pengalaman yang begitu rupa, dia bisa menceritakan tentang duka cita dan menjalaninya bagaimana dengan baik. Tidak lama bapak ini menjadi sosok yang selalu dicari-cari oleh saudara-saudara seiman di gerejanya untuk membimbing orang-orang yang sedang dalam keadaan kehancuran seperti dirinya dulu. Ada kalanya ketika rasa tidak punya apapun, justru di saat itu kita bisa berbagi dengan orang lain. Nah, inilah sebuah kebahagiaan. Kalau kita memberi dari kelimpahan, itu wajar. Orang bisa memberi seperti demikian. Tetapi ketika kita merasa tidak punya apa-apa, namun pada saat yang sama kita bisa memberi kepada orang-orang yang berduka, yang bersedih, yang membutuhkan pertolongan, disitulah letaknya kebahagiaan. Di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-13 sampai ke-16, Yesus menyuruh murid-muridnya memberi makan orang banyak. Murid-murid protes sebab tidak punya cukup makanan untuk dibagi. Kemudian Yesus melipat gandakan persediaan makanan mereka yang tidak seberapa itu, seolah-olah berkata, "Aku tidak main-main loh, kamu yang harus memberi mereka makan." Mujizat adalah bagian Yesus, tetapi seringkali Tuhan memilih kita untuk melibatkan kita di dalam pekerjaannya ini, di dalam mujizatnya itu. Itu sebabnya biarlah kita hanya mengikuti saja apa kata firman Tuhan. Ada sebuah lagu yang dicuplik dari kitab Habakuk. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus akan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tidak ada, namun aku akan tetap setia karena Yesus tetap setia. Yesus berkata kepada kita sekalian, "Serahkanlah dirimu dan apa yang kau miliki kepadaku." Apakah hidupmu yang hancur? Kisah hidupmu yang amburadul? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kegagalan, kepedihan, kerapuhan, serahkan kepada Tuhan. Letakkan semua di dalam tangannya. Kamu akan takjub melihat apa yang sanggup Dia lakukan dengan semua itu. Kenapa? Karena Yesus tahu kekosongan kita.
Yesus sanggup mendatangkan kepenuhan. Melalui kelemahan kita, Ia menunjukkan kekuatannya. Kita harus ingat kepada peristiwa di zaman Tuhan Yesus melayani di atas bumi ini, bagaimana seorang janda memberikan kolekte ke bait suci hanya dengan 2 keping, 2 benggol. Namun itu diterima oleh Tuhan karena itu adalah seluruh hidupnya. Dia tahu semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan segala yang terjadi di sekitar kita, firman Tuhan berulang-ulang menuliskan jangan takut. Ketika murid-murid Yesus harus menyeberang Danau Tiberias itu dan pergi ke seberang, Yesus tidak ada bersama mereka. Angin ribut datang, mereka ketakutan. Namun Yesus berjalan di atas air dan berkata, "Jangan takut." Dan beberapa kali firman Tuhan mengatakan jangan takut. Memang kita katakan takut itu manusiawi, tapi perintah Tuhan di dalam firman-Nya, jangan takut, itu adalah betul-betul sebuah perintah. Jangan artinya dilarang. Jadi kita ini dilarang untuk takut. Lalu kita berkata, wah, bagaimana mungkin? Itu kan wajar. Kita manusia adalah perasaan takut. Takut gelap, takut masa depan, takut nanti gagal berbisnis, apalagi bagi pemula dan sebagainya. Betul, yang dimaksud adalah kita bisa takut, kita boleh takut, tetapi jangan takut. Kadang-kadang ketakutan bisa melintas dalam pikiran kita, tetapi jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Jangan biarkan ketakutan mencuri damai sejahtera dan sukacita dari hidup kita. Yang kedua, jangan menyebarkan ketakutan. Ini yang sering terjadi. Orang takut akan merasa aman kalau orang lain juga ikut merasakan apa yang ditakutkannya. Akibatnya, orang yang takut akan menyebarkan apa yang ditakutkannya kemana-mana. Dan sekarang kita kenal melalui mungkin zaman dulu dari mulut ke mulut atau paling cepat melalui telepon. Tetapi sekarang ada alat yang lebih cepat untuk menyampaikan berita-berita, khususnya dengan menyebarkan ketakutan, yaitu melalui media sosial. Medsos mempermudah penyebaran ketakutan, walaupun kadang-kadang itu hanyalah sebuah hoax, hanyalah sebuah gosip, hanyalah sebuah isapan jempol kebohongan belaka. Kalau memang Bapak Ibu Saudara takut, jangan ajak orang lain takut untuk ikut-ikutan takut bersama-sama dengan Anda. Penyebaran ketakutan bahkan lebih menakutkan daripada penyebaran virus corona itu sendiri. Betul ya? Ketika kita mendengar disebar-sebarkanlah, dibesar-besarkanlah yang seharusnya hanya sesuatu yang tidak perlu sampai sedemikian rupa. Namun karena medsos menyebarkan ketakutan ini, kita semua juga akhirnya terpengaruh. Contoh, kalau kita mau menyebarkan sesuatu, pertimbangkan apakah berita yang akan kita sebarkan itu benar. Kalaupun benar, apa berita itu berguna atau tidak untuk disebarkan? Apa berita itu akan menguatkan orang-orang atau melemahkan mereka? Jadi jaga baik-baik, jangan kita menyebarkan ketakutan. Apa yang seharusnya kita sebarkan? Ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah perbuatannya yang ajaib. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala sesuatu. Yang ketiga, bertindaklah bijak. Dilarang takut bukan berarti kita menjalani hidup dengan sembarangan dalam situasi seperti ini. Jalanilah hidup secara bijak.
ikutilah prosedur. Dalam hal ini dengan adanya COVID-19, ikutilah prosedur pencegahan penyebaran virus yang sudah ditetapkan pemerintah. Bertindaklah bijak. Jangan karena kita dilarang menyebarkan ketakutan, lalu kita juga hidup seenaknya, hidup sembrono, tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan agar supaya kita tidak tertular. Ikutilah prosedur pencegahan penyebaran virus yang sudah ditetapkan pemerintah. Misalnya, bersedia dites suhu badan, mencuci tangan lebih sering, tidak melakukan kontak dekat, tidak berada di kerumunan kalau bukan hal yang penting dan lain sebagainya. Yang keempat, kita harus ingat bahwasanya penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 24 dicatat di situ bahwa penyakit sampar sedang melanda. Selama 3 hari penyakit sampar melanda, membuat mati 70.000 orang. Walau demikian, ada janji Tuhan yang indah di dalam Mazmur pasal 91 ayatnya yang kelima. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di siang hari, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jika Tuhan tidak mengizinkan, maka penyakit yang paling mematikan sekalipun tidak akan mengenai kita. Sekali lagi, tapi bukan berarti kita lalu hidup sembarangan. Tuhanlah yang akan menjadi pelindung dan perisai bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan firman Tuhan pagi hari ini singkat saja, yaitu jangan takut. Termasuk di dalamnya Tuhan Yesus sendiri yang berfirman, jangan takut akan hari esok, jangan khawatir. Tuhan sendiri memelihara burung pipit di udara yang tidak menuai, tidak menabur, dipeliharanya. Apalagi kita yang menjadi anak-anaknya. Jangan takut, jangan khawatir. Itu firman Tuhan. Kalau kita khawatir, sedangkan firman berbunyi jangan khawatir, artinya kita sudah melanggar firman Tuhan. Maka firman yang mengatakan jangan takut, jangan khawatir, sungguh-sungguh kita harus lakukan. Jangan takut dan jangan khawatir. Jangan sebarkan ketakutan kepada siapapun. Kalau engkau dirimu sendiri merasa takut, segera datang kepada Tuhan yang Raja damai adanya, dan Dia akan memberikan damai sejahtera dan sukacita dari surga untuk tidak hilang dari kehidupan kita sehari-hari, walaupun keliling kita sangat menakutkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau Allah yang damai adanya. Engkau Allah yang sudah menciptakan kami baik adanya. Tidak satu pun yang tidak baik. Itu sebabnya ya Tuhan, ajari kami untuk bergantung kepada Tuhan saja di dalam situasi dan kondisi yang tidak kondusif, yang tidak mendukung keberadaan kami. Biarlah ya Tuhan, jangan biarkan kami takut berkelanjutan. Jangan biarkan kami khawatir dibesar-besarkan. Namun kami segera ingat akan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kami ya Tuhan berjalan sendirian. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau toh ya Tuhan, sebagaimana Petrus yang berjalan di atas air karena Tuhan izinkan dia begitu. Namun ketika Petrus melihat gelombang, dia merasa khawatir, melihat malam gelap, dia merasa takut, maka dia tenggelam. Tetapi ketika matanya tertuju terus kepada Tuhan Yesus, maka sesuatu yang sangat mustahil dia bisa lakukan. Biarlah kami belajar seperti itu ya Tuhan.
kiri kanan sepertinya gelombang begitu besar menimpa kami. Kami juga takut kalau perahu kehidupan kami akan tenggelam. Namun ya Tuhan, biar mata kami tertuju kepada Tuhan Yesus. Ketika mata kami tertuju kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan katakan apa saja supaya kami melakukan perkara-perkara yang mustahil, kami bisa melakukan seperti berjalan di atas air. Asalkan Tuhan yang berfirman. Sama dengan Tuhan yang berfirman, jangan takut, maka kami tidak boleh merasa takut. Terima kasih Bapa dalam surga. Keadaan boleh gunjang-ganjing, keadaan boleh panik, orang boleh lari ke sana ke sini, tetapi kami merasa damai, sejahtera dan tenang di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Bapak, kalau boleh kami memohon kepadamu dalam waktu dekat di tahun 2021 ini, supaya segera berakhir segala macam tentang COVID-19 ini ya Tuhan, supaya kami bisa bersama-sama lagi berbakti dengan saudara-saudara seiman, bersama-sama datang ke gereja berbakti. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Walaupun demikian, kami ada di rumah kami masing-masing, yaitu Tuhan juga pasti hadir di situ di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Anak-anak kami sebentar lagi akan mulai masuk sekolah. Tuhan pimpin dan lindungi supaya mereka menjadi anak-anak yang berprestasi di kelas mereka masing-masing. Mulai dari yang masih muda, masih anak-anak, mungkin masih di TK, sampai mereka yang sudah kuliah. Tolong Tuhan pimpin agar supaya mereka menjadi bintang-bintang pelajar, menjadi berkat. Bukan saja secara intelektual, tetapi juga secara perilaku mereka. Mereka betul-betul menjadi saksi Kristus, menjadi garam dunia dan terang dunia. Terima kasih Bapa. Dan para orang tua ya Tuhan, dalam keadaan seperti ini mungkin sangat terbatas dalam bermata pencarian, dalam mencari pekerjaan. Biarlah ya Tuhan Engkau tolong, karena seperti halnya Tuhan memimpin umat pilihan-Mu berjalan di padang pasir 40 tahun. Mereka tidak pernah kekurangan. Tuhan memberikan kelimpahan, bahkan roti dari surga dan air minum yang berkelimpahan, bahkan daging-daging juga. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan, jangan biarkan ketakutan itu menyusup ke dalam kami, karena keadaan yang tidak mendukung apapun pergerakan kami sekarang ini. Namun kami bergantung dan berharap kepada Engkau. Biarlah di tengah-tengah keadaan seperti ini ya Tuhan, kami tetap menjadi saksi buat tetangga kami, buat orang-orang di sekeliling kami. Biarlah mereka melihat, sama-sama kok menghadapi COVID-19. Sama-sama kok kita susah nih cari kerjaan dan sebagainya. Tetapi damai sejahtera Tuhan terpancar dari wajah-wajah jemaat yang punya tetangga-tetangga ini, sehingga mereka melihat ada apa ya, kita sama-sama menghadapi ini, tetapi kamu kok tenang-tenang saja. Maka dengan hal demikian, biarlah yang orang pikirkan adalah sebuah bencana menjadi berkat, dan jiwa-jiwa akan melihat, oh ada Tuhan Yesus di dalam hidup diri dari jemaat Tuhan, sehingga mereka tidak takut, tidak panik menghadapi yang sama-sama mereka hadapi juga. Terima kasih ya Bapa dalam surga, terima kasih. Tua, muda, besar, kecil, anak-anak Tuhan khususnya yang berjemaat di Gereja Penyebaran Injil Majalengka ini, biarlah mereka berjalan seturut dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati seperti kelimpahan-Mu ya Tuhan kepada masing-masing kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk segala sesuatu, dan juga kami alaskan doa ini. Amin.